Shalom, selamat sore, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kau giut, mari bawa setiap hatimu, bawa setiap penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku pun berkuasa, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau yang jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan, iman kita pun berkuasa. Imanku pun berkuasa, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau yang jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Segenap hati, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau yang jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu,
amin. Ketika kita mau datang menyembah di hadapan Tuhan, percaya hidupmu adalah dalam kendali Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Dalam hati kami Tuhan, hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama dengan senang hatimu katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Biar kami jadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi segala sesuatu. Kami mungkin kecil di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang. Kami mungkin tidak ada artinya. Kami mungkin banyak, ada orang mungkin yang menganggap diri kami kurang berarti. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kebesaran-Mu itu lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar firman-Mu malam hari ini sungguh-sungguh menjamah setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku semua, teman-teman, sudah lama kita gak ketemu. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah secara online. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat saudara semua, buat teman-teman semua. Saya baca dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita semua. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Alkitab katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Beberapa hari yang lalu teman-teman, saya lihat sebuah film. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat film ini, film cukup lama, Life of Pi. Pi bukan P-E-I tapi P dan I. Tulisannya kalau bahasa Indonesia Life of Pi gitu ya, Life of Pi. Film itu mengisahkan ada seorang anak yang masih remaja, dia tinggal dengan orang tuanya yang punya kebun binatang. Satu kali karena kebun binatang itu mulai bangkrut, orang tuanya harus menjual semua binatang itu. Kemudian mereka naik sebuah kapal, binatang itu akan dikirim ke negara lain. Di tengah perjalanan ternyata kapal itu diterpa badai dan semuanya mati. Anak remaja ini bisa diselamatkan. Dia naik ke sebuah sekoci. Ketika dia naik ke sebuah sekoci, dia menyaksikan kapal, ayah, ibu, semua binatang-binatang itu mati. Dan dia kaget. Di tengah kesedihannya dia menangis, dia kaget. Ketika dia sedang masih suasana dalam situasi syok, tiba-tiba dia melihat seekor harimau yang dia kenal dari kecil di kebun binatang ayahnya. Harimau yang buas itu berenang mendekati sekocinya. Dia ketakutan, dia coba usir harimau itu, tapi dia gak bisa. Kemudian harimau itu naik ke atas sekoci. Saudara bayangkan, tidak ada siapapun, cuman ada perahu kecil itu, sekoci.
kemudian ada harimau, dan ada anak remaja ini. Dia nggak bisa apa-apa. Awalnya dia mau pasrah, tapi kemudian dia berusaha bagaimana caranya supaya dia tidak dimakan harimau itu. Lalu dia buat rakit kecil, diikatkan di sekoci itu. Nah, singkat cerita, kemudian akhirnya anak ini selamat, saudaraku, teman-teman. Selamat, dan ketika dia selamat beberapa tahun kemudian, dia diwawancarai untuk menulis sebuah buku. Nah, dia mencatat begini di dalam bukunya itu. Sesuatu yang paling membuat dia bisa bertahan hidup, itu sesungguhnya bukan apa-apa. Dia menulis begini, harimau yang buas itu, yang seharusnya membuat aku mati, justru harimau itu yang membuat aku bertahan hidup, katanya. Semua yang mewawancara dia kaget, orang-orang kaget, loh kenapa bisa harimau membuat kamu hidup? Seharusnya harimau itu yang membunuhmu. Lalu dia berkata, aku bisa bertahan hidup karena harimau itu. Aku bersyukur. Karena harimau itu, aku selalu waspada supaya aku tidak dimakan oleh dia. Sehingga aku tidak terlena dan aku kemudian mati. Yang kedua, karena harimau itu aku kenal dari sejak kecil, dia nggak bisa melihat harimau itu mati. Jadi dia merasa bertanggung jawab mencarikan makan harimau itu. Bayangin, di tengah laut gak ada siapapun, di tengah samudra, dia berusaha menghidupi harimau itu. Kemudian dia memikirkan gimana caranya dia cari ikan, dia mancing dan lain sebagainya untuk menghidupi harimau itu. Dan itu yang membuat dia bersemangat, membuat dia semangat hidup, mempunyai semangat hidup, dan akhirnya dia tidak mati. Teman-teman, saya mau ngomong begini, harimau di dalam sebuah sekoci bersama dengan seorang remaja. Saudara bisa bayangin kalau Anda yang ada di situ, hitungan menit atau hitungan detik mungkin saudara sudah lewat. Tapi dalam film itu saya tertarik dengan satu hal. Harimau dengan anak ini enggak sepadan dengan harimau itu. Anak ini begitu kecil di hadapan harimau itu. Harimau itu seharusnya membunuh dia, menghabisi dia. Tapi justru dia berkata, harimau itu yang membuat aku hidup bertahan sampai hari ini, bahkan lebih daripada waktu itu. Saya mau ngomong begini. Kadang-kadang sesuatu tantangan yang besar dalam hidup kita. Kadang-kadang masalah yang mungkin buat kita besar dalam hidup kita, sedangkan kita ini kecil, kita nggak mampu, kita nggak bisa apa-apa. Kadang-kala kita kemudian berkata, aku pasti gagal. Saya mau ngomong sama saudara begini, saya mau bicara malam hari ini. Kebesaran Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Mungkin kau kecil di hadapan problem yang besar, tantangan yang besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar daripada tantangan itu. Sikap kita yang menentukan kita untuk tetap survive, kita untuk tampil menjadi pemenang, atau kita justru menyerah, kalah, dan mati. Pilihan ada di tangan anak yang saya ceritakan tadi pertama di film itu. Ketika dia memilih untuk, waktu itu dia sempat berdoa begini, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, katanya. Sudah mulai putus asa, tapi kemudian dia mendapatkan semangat hidup begitu melihat harimau itu. Harimau itu harus aku kasih makan. Kemudian dia punya semangat hidup dan dia memilih untuk dia bangkit. Teman-teman, mungkin kita kecil, tantangan besar ada dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang di luar sana yang menghadapi tantangan. Banyak tantangan. Ada orang yang mulai menyerah, ada orang yang masih terus berjuang, ada orang yang sudah mulai bisa bangkit dari keterpurukan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Alkitab katakan Tuhan kita menyertai kita. Saya ingat ketika Daud datang ke medan pertempuran untuk menemui kakak-kakaknya dan dia melihat ada raksasa yang besar tiap pagi dan petang, hampir tiap hari menantang tentara Israel. Kita nggak usah perang rame-rame, satu lawan satu. Goliat menantang seluruh tentara Israel, panglimanya, jenderalnya, bahkan rajanya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Goliat terlalu besar buat mereka. Goliat menantang mereka untuk
tarung one by one, satu lawan satu. Nggak ada yang berani. Kenapa? Ini terlalu besar, kita semua kecil di hadapan dia. Sebuah kemustahilan ada di depan mereka. Sesuatu yang tidak mungkin ada di depan mereka. Tantangan yang sangat berat ada di depan mereka. Bahkan Saul yang terlatih perang pun dia nggak berani maju. Tapi Daud itu kecil, nggak masuk hitungan. Bahkan ketika dia dipakaikan pakaian perangnya Saul, saudara tahu apa yang terjadi ketika dia dipakaikan pakaian perangnya Saul? Dia malah nggak bisa perang. Dia berusaha jalan, dia nggak bisa jalan. Kenapa? Karena mungkin pakaian itu kebesaran buat dia atau keberatan buat dia. Karena mungkin badannya lebih kecil dari Saul. Karena Alkitab katakan waktu Saul itu diangkat menjadi raja, perawakan Saul itu di atas rata-rata. Perawakan Saul itu lebih gagah dari yang lain, lebih besar dari yang lain. Jadi Daud itu jauh lebih kecil. Tapi perhatikan siapa yang mengalahkan Goliat. Bukan Saul, tapi Daud. Yang kecil, tapi dia punya Tuhan yang besar. Kebesaran Tuhan itu mengatasi segala sesuatu. Teman-teman, hari ini kau yang berpikir, aduh ini susah, berat, dimanapun kau berada. Siapapun yang hari ini bergabung dalam ibadah online hari ini, kalau engkau merasa mempunyai tantangan yang berat, saya nggak tahu tantanganmu apa. Saya nggak tahu tantanganmu di rumah apa, tantanganmu mungkin di pekerjaan apa. Saya nggak pernah tahu. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan kita tahu lebih detail daripada kita tahu, daripada saya. Saya nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan kita tahu, dan Tuhan kita Tuhan yang besar. Percayalah ketika Tuhan berfirman, Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Sebesar apapun tantangan saudara, kebesaran Tuhan jauh melebihi itu semua. Amin, saudara. Saya akhiri sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya mau berdoa buat teman-teman semua. Hari ini kita semua bergumul untuk banyak hal. Mungkin ada teman-teman yang takut hari-hari ini karena COVID-19. Ada banyak orang yang ketakutan. Ada banyak orang yang mungkin sudah mulai takut 1 tahun ke depan apa yang terjadi. 2 tahun ke depan apa yang terjadi. Tantangan apa lagi yang ada di depan kita. Problem apa lagi yang nanti akan kita hadapi. Mungkin saudara yang masih sekolah, yang masih kuliah, nanti gimana cari pekerjaan. Nanti gimana menciptakan lapangan pekerjaan. Tantangan sepertinya di depan kita itu begitu besar. Yang mungkin secara kita lihat hari ini siapa kita, mungkin saudara berpikir aku gak akan mampu sampai ke sana. Atau aku gak akan mampu mengalahkan itu. Atau mungkin kayak film Life of Pi. Aku gak mungkin bisa mengalahkan harimau itu. Tapi percayalah Tuhan kita Tuhan yang sangat besar. Dan kebesaran Tuhan itu akan menolong saudara untuk mengalahkan problem-problem yang besar dalam hidup saudara. Untuk membawa saudara tetap naik. Pilihan tetap ada di tangan saudara. Saudara mau tetap bersemangat, maju, tidak kenal menyerah, dan berharap kepada Tuhan. Atau ketika saudara lihat ada problem yang besar, saudara kemudian mundur, dan saudara berkata, cukup Tuhan, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Atau saudara mau berkata seperti itu. Tapi saya percaya begini, malam hari ini pegang baik-baik janji firman Tuhan. Tuhan yang besar akan menyertai hidupmu. Tuhan yang besar akan mengangkat engkau. Tuhan yang besar akan menolong engkau. Asal engkau percaya dan terus berserah. Pegang Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang besar, Bapa yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan, malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu. Biarlah mereka terus mendapatkan pengharapan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tantangan di depan kami, seolah-olah ketika kami lihat itu mungkin di luar kekuatan kami, di luar kendali kami. Tapi kami tahu Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan punya rencana yang terbaik buat kami. Untuk membawa kami semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Tuhan bawa kami untuk terus mengenal Tuhan. Sehingga ketika tantangan itu datang, kami mau lewati itu bersama dengan Tuhan. Kebesaran-Mu mengalahkan segala sesuatu. Kebesaran-Mu yang akan membuat kami terus naik dan tidak pernah turun. Dan ketika semua itu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami semua. Malam hari ini aku berdoa,
biarlah Tuhan Engkau yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini Tuhan membangkitkan setiap kami. Kami mungkin kecil, kami mungkin bukan siapa-siapa, tapi kebesaran-Mu yang akan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Ya Tuhan, walaupun kami berjalan dalam lembah yang gelap, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kau yang berkuasa Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus
Raja selamanya, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kami akui kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama katakan, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, berserukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online kami malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami. Kami tahu puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami bersuka cita bersama. Kami tahu juga firman-Mu biar terus memberkati hidup kami. Engkau Tuhan yang akan terus menguatkan kami dimanapun kami berada. Engkau Tuhan yang akan terus memberikan pengharapan demi pengharapan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pengharapan kami satu-satunya. Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus ulurkan tangan kasih-Mu atas bangsa ini. Bangsa ini ditolong oleh Tuhan, dilalukan dengan cepat dari pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pertolongan-Mu yang kuat itu Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu Tuhan, terus Tuhan Kau ulurkan atas Indonesia. Tolong bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, semua pejabat. Kami berdoa Tuhan, mereka yang bekerja dengan sepenuh hati, Tuhan Kau yang berkenan memberkati mereka. Bangsa ini dikasihi oleh Tuhan, setiap kami dikasihi oleh Tuhan, Indonesia dikasihi oleh Tuhan, dan kami percaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah online kami malam hari ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kami semua, memberikan kami kekuatan, menolong kami, memimpin kami, supaya kami terus takut akan Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.